Hai, kembali lagi sama Mami Cumil. Nah, untuk kalian yang baru menontonin video Mami Cumil ini, coba ditengok-tengok juga video-video Mami yang lain ya. Untuk kalian yang suka jalan-jalan atau staycation, mungkin bisa jadi referensi buat kalian. Nah, Mami mau sedikit curcol nih ya sama kalian. Kenapa sih Mami suka review-review mengenai penginapan seperti hotel, villa, terus kayak restoran-restoran gitu. Karena terutama sih ini setelah Mami punya anak ya gitu. Sebelumnya juga sebenarnya Mami seorangnya agak picky, cuman setelah punya anak itu lebih picky lagi, terutama untuk penginapan dan restoran. Apalagi kita pernah mengalami yang namanya pandemi ya, jadi tuh bener-bener milih-milih banget sih ini tempat tuh bersih atau enggak gitu, rapi atau enggak, terus creepy kah segala macem. Kalau bahasa Jawanya tuh kalau kalian tahu itu singup atau enggak gitu ya. Itu Mami tuh bukan agak lagi ya, amat sangat milih banget sih gitu. Nah, mungkin beberapa dari kalian yang emak-emak juga kayak Mami mungkin cukup relate ya, apalagi kalau kita punya anak kan semuanya harus kalau bisa higienis gitu ya, meskipun nggak higienis banget. Karena kalau sampai mereka sakit gimana, kan kita juga ya yang pusingnya kan, mami. Nah, makanya Mami kasih review di video-video yang ada di channel Mami Cumil. Tontonin ya, supaya mami-mami pada nggak kena prank nih gitu. Nah, sekarang tuh kita udah di mana sih nih? Kita itu sekarang lagi mau glamping nih di namanya tempatnya itu di Pangalengan, Jawa Barat gitu. Tadi kita udah sempat lihat ya untuk perjalanannya itu. Perjalanan itu banyak yang mengira itu akan terjal segala macam, cuman so far sih aman sih. Kalau yang Luxcamp pilihan kita ini namanya itu Regan Luxcamp, karena di sini tuh ada beberapa Luxcamp ya, beberapa glamping gitu ya, mungkin ownernya beda-beda. Jadi kalau yang lagi Mami review ini adalah Regan Luxcamp namanya. Jadi kenapa Mami cerita seperti itu? Karena sebelumnya tante Mami tuh ada yang pernah glamping juga di daerah sini. Cuman infonya dia itu jalanannya itu amat sangat ngeri gitu, samping-samping tebing segala macam gitu ya. Nggak tahu sih versi ngerinya orang juga beda-beda ya. Tapi kalau menurut Mami yang cukup takutan sama ketinggian, menurut Mami sih ini aman-aman aja gitu, nggak terlalu banyak tebing gitu ya. Cuman memang kalau hujan ya agak sedikit hati-hati aja harusnya gitu. Jadi ini tuh kita lagi ada acara outing kantor ya. Kita itu bersekitar 16 orang dan menggunakan bis untuk jumlah seatnya itu 19 minibus ya gitu. Jadi kalian bisa bayangin pakai itu cukup aman kok gitu. Nah, ini kita sudah sampai di area Alam Singkur, wisata Alam Singkur ya. Jadi Mami kira tuh di sini nih tempat penginapannya, ternyata enggak. Kita masih berjalan dari bis itu, dari parkiran yang tadi itu sekitar kurang lebih 400 sampai 500 meter lah ya. Cuman enggak mendaki banget gitu ya. Seperti yang kalian lihat tadi ya, jadi itu nggak ada banyak tanjakan-tanjakan kok gitu. Cuman ini aja nih ada sedikit naik tangga gitu ya, tapi nggak terlalu banyak kok gitu. Cuman sayangnya kita tuh harusnya lewat yang jalur bawah itu karena lebih cantik dan menarik. Kalau lewat sini itu tuh banyak kayak tempat-tempat sampah, terus ada toilet yang kotor juga, nggak tahu deh itu digunain apa enggak ya gitu. Ini soalnya kita diarahin sama akang-akangnya tuh lewat sini gitu ya. Mungkin sih kayaknya bisa juga sih lewat bawah gitu. Cuman mungkin ini jalur yang lebih cepet kali ya. Cuman tenang aja, jadi ternyata itu Regan Luxcamp-nya sendiri baru ada di atas ini nih. Nah, ini dia. Kita baru sampai nih di Regan Luxcamp gitu. Dan di Regan Luxcamp ini juga beda kok. Kalau tadi kan agak berantakan ya jalannya kita lewatin. Kalau ini tuh cukup tertata gitu. Terus juga ya dibanding tenda-tenda yang lain menurut kita ini agak lumayan lebih fancy dan lebih bersih ya gitu. Memang ada juga sih, ada satu namanya tuh apa ya, Hejo apa gitu, itu juga cukup udah lebih fancy juga daripada yang lain tuh kayak menurut Mami tenda-tenda biasa gitu ya yang warnanya biru-biru gitu.
Nah, ini adalah penampakan dalam area untuk Regan Lux Camp. Nah, di sini tuh ada 6 unit tenda botol ya, yang bentuknya seperti ini nih, yang kayak botol putih-putih ini. Ditambah satu tenda kaca. Tapi jangan khawatir ya, tenda kacanya ini itu ada lapisan hitamnya di dalam. Jadi untuk privasinya tetap terjaga gitu. Kebetulan kan mami yang arrange ini ya. Nah, untuk outing ini gitu. Kenapa sih mami akhirnya pilih yang ini? Karena dari review-review orang, terus mami lihat-lihat Instagramnya segala macem, itu tuh memang beda sendiri sih yang tipe ini gitu dibanding tenda-tenda yang lain gitu. Karena kalau yang lain biasa aja ya. Kalau ini tuh untuk foto-foto kayaknya akan lebih lucu deh gitu. Cuman sayangnya di sini pemandangan depannya itu nggak secantik seperti di yang sudah di sosial media segala macem gitu ya. Nah, ini sekarang mami kasih lihat untuk dalam tendanya ya. Nah, ini area dalamnya. Jadi tuh satu tenda ini bisa untuk 4-5 orang kalau menurut kita. Karena di sini tuh ada 4 single bed gitu. Jadi kalian tuh nggak perlu tambah extra bed ya. Di sini juga ada 4 selimut, lalu ada bantal juga 4, ada bantal cushion gitu 2, terus ada hanger. Nah, ini ada bean bag yang mereka taruh di dalam, ada 2 unit gitu. Karena sebelumnya itu hujan, jadi ditaruh di dalam gitu. Terus ada kayak lampu standing lamp ya. Di sini juga ada lampu di atasnya gitu, cukup terang juga. Dan ada juga handuk 2. Sebenarnya di sini disediainnya itu untuk 4 orang kan. Jadi kalau disediain di dalam cuma ada 2, kalian bisa minta aja ke mas-masnya yang jaga gitu. Terus ada kayak sabun, itu sabun batangan kecil, dan ada pasta gigi dan sikat gigi juga dua pasang gitu. Jadi kalau kalian berempat, kalian bisa minta ke masnya langsung gitu ya. Terus ada juga kettle, ada gelas gitu. Jadi tuh benar-benar di dalam itu amenitiesnya itu mirip seperti hotel ya. Terus kasurnya pun bisa dilihat bukan kayak kasur-kasur yang spraynya warna-warni gitu sih. Mami kenapa pilih ini karena benar-benar di setnya itu putih-putih kayak layaknya di hotel aja sih. Cuman memang nggak seproper itu karena namanya juga tenda ya. Nah, ini adalah toiletnya. Mami kasih tau ya, toilet atau kamar mandinya ini tuh semuanya pakai water heater. Cuman pakai water heaternya itu pakai ini loh, tabung gas yang 3 kiloan itu. Jadi kalian ya cukup ngeri-ngeri sedep ya pakai itu ya gitu. Nah, ini ada 2 area nih untuk kamar mandinya. Kalau mami lebih suka yang tadi karena lebih bersih dan lebih terang aja. Kalau di sini tuh ada juga 4 lagi kamar mandi di sisi kanan ya. Kalau dari kita pintu masuk tadi. Kalau di sini mami lihat tuh memang lebih kotor sih, kayaknya lebih jarang dipakai gitu, nggak ngerti juga ya. Gitu. Terus jadi mami nggak pernah ke situ sih gitu. Jadi untuk kalian yang gelian, yang takutan, itu lebih baik pilih yang di bawah tenda hitam aja gitu kamar mandinya ya. Dan ukurannya juga nggak terlalu besar ya. Biasalah namanya juga kita lagi glamping ya, nggak di hotel beneran gitu kan. Ini aja udah lumayan kamar mandinya gitu. Terus ini adalah suasana waktu senja ya. Ini udah mulai dinyala-nyalain gitu. Jadi makin cantik sih suasananya di sini. Meskipun kita bisa lihat tuh di depan tenda yang seharusnya pemandangan cantik, ini kayaknya sih lagi mau entah dibangun-bangun atau apa ya. Cuman ada bangunan biasa gitu aja, sama rumputnya juga nggak terlalu ditata gitu. Cuman kalau di area Regannya sendiri itu ditata banget sih, cantik gitu. Nah, ini itu kebetulan kita itu 16-an orang itu ya. Jadi kita tuh sewa semua tenda botolnya kecuali yang tenda kaca hitam gitu. Jadi enak banget, area ini tuh kayak area milik kita doang gitu ya. Nah, ini nih waktu pagi ya kita bisa lihat nih, itu adalah yang mami bilang tadi, pemandangannya juga nggak kurang cantik, ketutup tadi tuh yang tanah-tanah rumput-rumput nggak jelas itu gitu. Terus ada bangunan nggak tahu dah apa itu gitu. Terus ini pagi-paginya itu di sini cukup enak ya karena udah mulai ada cahaya. Terus dek-deknya juga udah mulai agak kering gitu karena di sini kan hampir tiap sore tuh hujan ya gitu. Jadi kita lumayan lah bisa duduk di luar gitu. Oh ya, mami lupa info tadi. Di sini tuh ada beberapa wastafel ya. Jadi kalian bisa cuci tangan itu nggak harus naik turun ke toilet atau kamar mandi gitu. Nah, ini adalah suasana pagi di depan tenda kita. Sayangnya itu tuh lupa foto di sini bareng-bareng. Aturan minta akangnya untuk foto dari seberangnya dengan kita duduk di situ tuh, lucu banget pasti gitu.
Nah ini tuh suasana pas kita lagi breakfast. Jadi kita tuh pesan breakfast. Kalau nginep di sini itu udah termasuk breakfast untuk 4 orang ya, satu tenda ya. Gitu. Jadinya kalian udah dapat breakfast ya, so-so lah ya untuk rasanya, tapi ya lumayan gitu. Biasa nasi goreng gitu ya, sama telur mata sapi. Karena kita agak ngeblok area, jadi itu tempat kita minta taruh di situ untuk setiap makan siang, makan malam atau sarapan gitu. Jadi sarapan udah include ya tadi di tenda untuk 4 orang per tenda. Lalu untuk makan siang kita tuh pesan di sini. Harganya itu range-nya sekitar 30 sampai 35.000. Dan pilihannya kalian bisa minta ke mbaknya saat bookingnya gitu. Untuk rasanya gimana, Mam? Nah, untuk kalian yang agak picky kayak Mami, better bawa cemilan dan makanan instan sebanyak-banyak, kayak semacam mie cup atau apalah gitu yang kayak sereal-sereal seduh gitu, atau minuman-minuman yang diseduh-seduh gitu ya. Karena di sini ya namanya juga yang masak mungkin cowok-cowok itu atau gimana gitu ya, atau tapi mami tanya sih yang masak itu katanya yang di warung depan gitu, jadi mereka udah partneran gitu sama yang di warung yang jualan depan gitu. Masakannya sih menurut mami karena lidah orang Jawa Timur ya agak gimana gitu, agak bertolak belakang banget gitu, jadi ya sudahlah, tapi karena kita makannya rame-rame jadi ya nikmatin aja gitu. Nah ini kita tuh lagi mau rafting. Kita kalau mau rafting itu akan diarahkan naik kayak semacam jeep atau pick up terbuka gini nih. Seru banget deh ini, pokoknya mami paling seneng tuh di sini, udah kayak bocah banget deh pokoknya, seneng banget karena ngelihat pemandangan cantik, terus kita kebuka gini, seru deh gitu. Untuk rafting sendiri di sini tuh ada package-nya yang dapat makan siang ya. Kita ambil yang dapat makan siang, itu harganya per orang 175 gitu. Udah termasuk pick up-nya tadi gitu. Itu cukup jauh loh jalannya dari dari Regan Lost Camp ke tempat rafting ini gitu. Ada kali ya 3-4 kiloan gitu. Nah ini tuh kita sebelum rafting kita disuruh ambil dulu pelampung dan safety lainnya kayak helm gitu-gitu ya. Kita coba-coba sendiri mana yang pas di kita, karena ada yang ukurannya besar, ada yang ukuran kecil gitu. Nah kita pilih nih karena satu tim supaya kelihatan yang biru-biru semua nih gitu. Terus area tadi tuh sebenarnya ada tempat main-main lain juga ya, ada perosotan warna-warni gitu. Cuman kita nggak nyobain sih, sebenarnya kayak cuman 25.000 gitu, karena kita mau buru-buru banget rafting ini nih gitu. Nah ini nih sebelum kita rafting beneran di sungai, kita tuh dikasih experience untuk nikmatin, nyobain sih lebih tepatnya naik boat di atas danau ini gitu kan. Kalian tahu sendiri ya kalau di danau itu, nggak tahu sih apa mami doang yang ngerasa lebih serem sih, karena air yang tenang, cuman ada sedikit-sedikit ombak dari angin yang kenceng gitu. Kayak menurut mami sih lebih takut sih daripada di sungai gitu. Cuman kita ternyata sebentar aja kok naik ini, dan ada 2 pemandu untuk di danau ini gitu. Mereka tuh yang dayungin gitu, jadi tenang aja, bukan kita kok yang dayung gitu. Dan saat di danau kita juga dikasih petunjuk-petunjuk nih, kayak misalnya nanti saat rafting itu kita harus gimana ketika belok atau nyangkut gitu. Satu boot itu nanti ditentuin sama pemandunya ya, bisa sekitar 4-6 orang gitu ya, tergantung besar badan orang-orang yang naik juga gitu ya. Terus saat di danau itu ada 2 pemandu, dan saat di sungai cuma ada 1 pemandu dan 1 pendayung. Gila ya, si akang-akang itu hebat banget bawa beban sebanyak kita orang gitu kan, dan di aliran sungai yang deras itu gitu. Nah ini kita udah mulai antri siap-siap gitu. Sebelumnya tuh dari danau itu kita nyebrang sedikit ke area sungai. Nah pas nyebrang gimana Mam bawa bootnya gitu kan, pasti kalian bingung ya. Itu si akang-akangnya itu kok yang bawa, gila bener-bener ada tuh Superman banget tuh orang-orang di sana ya, yang kerjanya itu di raftingan ini gitu. Mereka tuh ngangkutin bootnya itu. Yang ngangkutin ya, dorongin ya, dayung juga. Gila, bayangin aja ini berapa orang ya mereka bolak-balik, dan itu rutenya jauh banget loh untuk raftingnya ini gitu. Boatnya ini juga nggak main-main ya, bayangin aja mereka bisa ngangkut banyak orang kan, boatnya
kuat banget gitu, pasti berat juga. Nah ini kita udah mau naik ya, siap-siap dulu, terus kita dipimpin berdoa dulu gitu, jadi kayak makin tegang gak sih gitu kan. Jujur karena ini pengalaman pertama Mami ya untuk naik rafting kayak gini, jadi Mami tuh excited banget sih gitu. Terus bener hasilnya emang nyenengin banget dan pengen lagi sih kalau misalnya kita main-main ke glamping lagi. Kalau biasanya kan kayak kita main di arung jeram atau di kayak Jurassic gitu kan, itu udah tersistem ya, udah ada bawahnya. Kalau ini kan bener-bener natural gitu, jadi yang nggak tahu kita kan bakal jatuh atau terbalik atau gimana gitu. Cuman so far ini aman sih gitu, karena di setiap sudut belok-belokan yang sekiranya curam atau bahaya, itu pasti mereka naruhin orangnya gitu, orang yang entah kuncen-kuncennya sana gitu yang akan ngebantuin si pemandunya gitu. Dan sepanjang nggak tahu berapa kata pandunya itu, kalau nggak salah 5 kilo ya, ini itu tuh dia cuman ngedayung sendiri, bayangin aja. Ya ampun, ini berapa orang yang naik rafting kayak kita gitu kan, pasti kan dia berkali-kali ya, gila sih, hebat banget. Karena Mami pikir tuh kalau kita naik rafting ini tuh kita ikutan ngedayung, ternyata enggak gitu. Seru banget sih ini, dan ini ada beberapa yang turunan terjal, cuman masih aman terkendali gitu, karena pemandunya pada jago-jago banget nih gitu. Nah kita juga sempat nanya ya sama pemandunya, ini untuk anak-anak tuh aman gak ya gitu. Ternyata mereka bilang kalau untuk anak-anak itu mereka boleh naik di setelah pemberhentian. Nanti deh Mami kasih tahu, itu tepatnya yang ada di bawah tenda Regan Lux Camp tadi gitu. Jadi Mami ada kok fotonya, nanti Mami kasih tauin. Di situ ada tempat pemberhentian, sebenarnya itu buat kalau yang mau istirahat dulu, jadi berhenti di situ kalau capek teriak-teriak segala macem gitu ya. Nah di situ tuh anak-anak boleh naik di usia 12 tahun ke bawah. Karena apa? Karena itu udah nggak ada lagi tuh kayak turunan-turunan yang terjal gitu, yang bahaya-bahaya tuh udah nggak ada setelah itu. Jadi untuk anak-anak aman gitu ya. Nah serunya juga tuh kita jadi bisa ngeliat tipe-tipe tenda yang disewakan di area Pangalengan ini nih gitu, di Alam Singkur ya. Ada banyak banget, ada yang dari biasa aja, ada yang sedang, ada yang bagus gitu kan. Tapi sejauh Mami lihat sih kayaknya yang paling bagus itu nanti dia ada namanya Hejo apa gitu ya, Mami juga lupa. Terus itu tuh kayak paling estetik gitu loh, jadi paling paling details gitu, desain-desainnya segala macem. Terus tendanya juga kelihatan lebih bersih gitu. Yang kedua sih yang menurut Mami yang kita inepin, memang awalnya Mami sempat agak ragu nih mau yang Hejo atau yang ini gitu. Cuman kayaknya kalau dari bentuk tendanya lebih lucu sih botol gitu. Ternyata pas kita naik rafting ini, kita kan lewatin si tenda Hejo itu ya. Itu tuh ternyata itu lebih lucu gitu. Jadi kayak ya udahlah ya gitu. Mungkin next time kita bisa kesini lagi. Untuk harganya awalnya kita dapat 1,2 juta per tenda untuk 4 orang, free breakfast ya. Yang tenda botol tadi gitu, sama sih yang tenda kaca juga kan cuma 1 ya, karena ada 6 tenda botol dan 1 tenda kaca di atas gitu. Cuman karena kita grup, kita ambil langsung tadinya 7 tenda, cuman karena ada yang gak ikut jadi 6 tenda, kita akhirnya dapat diskon, jadi per tendanya cuman 1 juta gitu. Thank you mbaknya. Tuh lihat seru ya kita, senang banget deh gitu. Nah Mami juga saranin ya buat kalian yang mau rekam saat rafting itu bisa banget. Cuman jangan lupa bawa casing anti airnya ya gitu, sama tali lanyard gitulah, buat supaya kalau goyang-goyang kelepas nggak kecemplung deh handphonenya gitu kan, sayang ya. Terus salah satu tim kita tuh ternyata ada yang inisiatif minta tolong, namanya Kang Andi ya, itu yang salah satu akang-akang yang jaga di Regan Lux Camp. Nah Kang Andi itu tuh orangnya tuh emang lebih rajin ya, kalau kita minta tolong apa-apa itu cepet segala macem. Terus dia juga bantuin kita foto tuh sampai keren banget, sampai kayak ninja gitu. Kita naik boot, dia tuh jalan dong gitu, dan dia videoin itu di posisi-posisi
lokasi-lokasi atau spot-spot yang bener-bener lagi keren-kerennya gitu. Jadi tuh dapat semua video-video lucunya pas lagi rafting ini gitu. Jadi kalian mau pesan kalau nginep di Regan Lux Camp, kalian minta tolong aja sama Kang Andi untuk videoin gitu. Jadi dapat momennya kan. Ya itu rutenya bener-bener jauh banget ya, cuman nggak serem sih, Mami lebih ke happy gitu ya. Terus airnya juga nggak bening, cuman bersih gitu. Terus pemandunya juga sesekali godain kita gitu, ngebohongin gitu. Jadi seru banget sih ini. Nah ini adalah turunan tertinggi nih, ini keren banget kan. Ini yang ngambil si Kang Andi tadi tuh gitu. Nah itu seru banget kan kita, ya ampun, pengen lagi deh jadinya, hehe. Nah jadi overall tuh untuk nginep di sini tuh emang seru banget, memacu adrenalin juga ya, karena nggak pernah nginep di tendaan gitu ya. Tapi untuk kalian yang mau bawa anak, kalau bisa sih Mami bilang sih jangan ya, terutama udah di atas 12 tahun lah ya, karena agak repot banget sih pasti apalagi kalau hujan gitu, kasihan juga dia. Nah untuk kalian yang kebiasaan kelupaan bawa sabun, shampoo, atau sendalnya suka copot gitu tiba-tiba ya, itu kalian nggak usah panik sih, karena di sini tuh ada semacam warung-warung gitu di dekat parkiran. Jadi kalian bisa beli kebutuhannya di situ. Nah di sini tuh juga nyewain kompor dan alat masak ya. Alat masak itu ada panci, ada wajan, terus ada alat-alat kayak semacam pencapit pisau segala macam, itu bisa pinjam sama emasnya. Itu satu set dengan kompornya itu 100.000 per hari gitu. Jadi kalau mau lebih dari satu itu bisa juga. Nah ini adalah suasana malam. Kita waktu itu kayak sekte gini ya. Kebetulan Mama bikinin hampers itu ada jas hujannya, karena kan takut di sana hujan. Ternyata bener aja kepake nih. Jadi lucu ya, kita kompakan pakai jas hujan putih semua nih pas makan malam. Ini sebenarnya suasananya agak rintik-rintik gitu, dan shocknya tiba-tiba mati lampu dong semua. Glamping Alam Singkur kan gelap banget ya, karena di tengah hutan gitu. Untungnya pas kita lagi api unggunan, jadi masih ada cahaya-cahaya gitu. Kalau glamping ini tuh emang serunya bareng teman-teman yang udah seumuran gitu kali ya, karena kalau bawa anak kecil udah pasti repot banget sih, akan ngeri kesana kesini kan, pasti mereka lari-lari ya gitu, takut licin juga. Oke deh, segitu dulu dari Mami. Jangan lupa nontonin video Mami yang lain ya. Thank you, bye-bye. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi aku mau bangun juga langsung